Tahukah kamu bahwa hingga saat ini Indonesia masih menghadapi masalah gizi yang cukup serius, mulai dari stunting, kurus atau wasting, anemia hingga kekurangan zat gizi mikro seperti zat besi, vitamin A dan zinc. Masalah gizi ini bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada perkembangan otak, prestasi belajar, bahkan produktivitas bangsa di masa depan. Indonesia masih termasuk negara dengan beban gizi ganda atau double burden of malnutrition, artinya kita menghadapi dua masalah sekaligus. Kekurangan gizi seperti stunting, wasting, dan anemia, kelebihan gizi seperti obesitas pada anak dan remaja. Masalah yang paling mendapat perhatian adalah stunting, yaitu kondisi anak tumbuh lebih pendek dari normal akibat kurang gizi kronis. Ketika anak mengalami stunting, kemampuan belajar menurun, imunitas melemah, dan risiko penyakit meningkat. Selain itu, anemia juga menjadi masalah besar, terutama pada remaja putri dan ibu hamil. Anemia dapat menyebabkan kurang konsentrasi, cepat lelah, hingga risiko kematian ibu saat melahirkan. Faktor penyebab kompleks, mulai dari kurang asupan, makanan bergizi, pengetahuan yang rendah, sanitasi yang buruk, infeksi berulang, hingga akses pelayanan kesehatan yang belum merata. Nah, siapa SKM dan kenapa mereka penting? Bismillah, peran sarjana kesehatan masyarakat atau SKM ini menjadi sangat penting. SKM adalah tenaga kesehatan yang fokus pada upaya promotif dan preventif, yaitu mencegah masalah kesehatan sebelum terjadi dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. SKM tidak bekerja di ruang tindakan medis, tetapi berada di garda depan pengendalian masalah gizi melalui perencanaan program edukasi, surveillance, advokasi, hingga pemberdayaan masyarakat. Peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi. Yang pertama, identifikasi dan analisis masalah gizi. SKM melakukan pengukuran antropometri, survei konsumsi makanan, dan analisis faktor risiko untuk mengetahui kondisi gizi di suatu wilayah. Data inilah yang menjadi dasar pembuatan program gizi yang tepat sasaran. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan program gizi. SKM menyusun program seperti edukasi empati dan ASI eksklusif, pendampingan posyandu, program pemberdayaan makanan atau tambahan PMT, pencegahan anemia pada remaja dan ibu hamil, kelas ibu hamil, dan penyuluhan gizi seimbang. Mereka juga membangun kerjasama dengan sekolah, pemerintah desa, PKK, dan berbagai lembaga agar kegiatan berjalan secara optimal. Yang ketiga, edukasi dan pemberdayaan masyarakat. SKM mengajarkan masyarakat cara memilih makanan sehat, mengenali tanda-tanda kurang gizi, dan mempraktikkan perilaku hidup bersih untuk mencegah infeksi yang memperburuk status gizi. Mereka juga melatih kader posyandu agar mampu melakukan penimbangan dan konseling dasar dengan benar. 4. Monitor dan evaluasi program. SKM memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai rencana. Mereka memantau cakupan posyandu, memeriksa data penimbangan, dan mengevaluasi kemajuan program. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki strategi yang belum efektif. Yang kelima, advokasi dan kebijakan. SKM berperan mendorong pemerintah, desa, atau sekolah membuat kebijakan yang mendukung perbaikan gizi seperti pengadaan makanan tambahan bergizi, dana desa untuk program stunting, sekolah bebas jajanan tidak sehat, kontribusi SKM untuk perbaikan gizi Indonesia. Peran SKM bukan hanya pada pelaksanaan kegiatan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kondisi gizi masyarakat. Berikut beberapa kontribusinya. Yang pertama, menurunkan angka stunting dan wasting melalui pendampingan posyandu, edukasi empati, dan pemantauan balita, serta kerjasama dengan kader dan puskesmas. SKM membantu mendeteksi dini anak berisiko dan memastikan mereka mendapatkan intervensi tepat waktu. Yang kedua, meningkatkan status gizi ibu hamil dan remaja. SKM aktif dalam program pencegahan anemia, pembagian tablet tambah darah, edukasi makanan bergizi, dan konseling gizi. Ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan kualitas generasi berikutnya. Yang ketiga, memperbaiki pengetahuan dan perilaku gizi keluarga. Melalui penyuluhan, kampanye gizi seimbang, kelas ibu balita, serta pendekatan komunikasi yang lebih kreatif,
SKM berhasil mengubah pola makan dan kebiasaan keluarga menjadi lebih sehat. Yang keempat, memperkuat sistem informasi dan kualitas data gizi. Data penimbangan, kunjungan posyandu, dan surveillance gizi seringkali tidak akurat atau tidak lengkap. SKM membantu memastikan data lebih rapi, valid, dan bisa digunakan untuk mengambil keputusan berbasis bukti atau evidence based. Yang kelima, mendorong kolaborasi lintas sektor. SKM menjembatani kerjasama antara puskesmas, PKK, dinas kesehatan, sekolah, pemerintahan desa, hingga sektor pertanian BUMDes. Kolaborasi ini sangat penting karena masalah gizi tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Yang keenam, menguatkan kebijakan dan pendanaan berbasis gizi. Mulai dari advokasi dana desa untuk program stunting, kebijakan kantin sehat, hingga penyusunan SOP program gizi, SKM memastikan ada dukungan regulasi yang memperkuat upaya perbaikan gizi di lapangan. Yang ketujuh, meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan pemberdayaan, SKM membantu membangun kesadaran bahwa kesehatan bukan hanya urusan tenaga kesehatan, tetapi gerakan bersama. Masyarakat lebih aktif datang ke posyandu, mengikuti edukasi, dan menjaga asupan makanan harian. Dengan seluruh kontribusi tersebut, SKM berperan besar dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat, dan bebas dari masalah gizi. Upaya mereka mungkin tidak selalu terlihat di depan kamera, tetapi dampaknya terasa hingga ke masa depan generasi bangsa.